Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kaulah yang mengatakannya, jika aku menang, kamu akan meninggalkan tempat ini bersamaku dan kemanapun aku pergi, kamu akan mengikutiku. Saya tidak lupa satu kata pun yang Anda ucapkan. Selain itu, saya juga punya kabar baik lainnya untuk Anda. Dia bersandar ke telinga Jasmine saat dia menceritakan keputusan Kaisar Iblis Pemalu Surga, menyebabkan Jasmine tertegun untuk waktu yang sangat lama. Semua kesulitan dan kesusahannya telah hilang tertiup angin, semua harapannya terkumpul di dadanya dan masa depannya tampak cerah tanpa batas. Seperti yang dikatakan Xia Tiyue, tidak ada hasil yang lebih baik dari ini. Baiklah, jadi ikut aku saja, oke. Yunce dengan kuat menggenggam tangan kecil Jasmine saat dia merasakan dorongan yang tak tertahankan untuk membawanya kembali ke Blue Pole Star segera, ke tempat di mana mereka pertama kali bertemu, tempat yang telah mengikat erat nasib mereka bersama. Oh benar, King Yue berkata bahwa dia ingin bertemu denganmu dan kembali ke Blue Pole Star bersama kami. Apa pendapatmu tentang itu? Jasmine mengalihkan pandangannya sedikit. Dia tiba-tiba menarik tangan kecilnya, menyebabkannya terlepas dari genggaman Yunce seperti ikan. Tubuhnya juga berpaling darinya, energi iblis berkobar dengan kuat saat dia berkata, aku masih belum bisa meninggalkan tempat ini. Yunce terdiam sejenak dan jantungnya berdetak kencang setelah itu. Mengapa? Kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu, kan? Sebelum aku pergi, aku ingin pergi dan menemui Caizi sekali lagi, kata Jasmine dengan suara muram. Kali ini, saya akan memilih untuk bertemu langsung dengannya. Saya mungkin bukan satu-satunya orang yang akan menemani Anda kembali ke Blue Pole Star ketika saatnya tiba. Yunce, yang sangat ketakutan, segera menghela nafas lega. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Apakah kamu mengirim dirimu sendiri ke kematianmu? Jasmine memutar matanya ke arahnya. Tempat dia berada adalah tempat paling menakutkan dan kejam di alam dewa awal mutlak. Jika kamu masuk ke tempat itu dengan kekuatanmu saat ini, bahkan Qianyai dan aku tidak akan bisa melindungimu. Yunce terdiam. Dia sedang tenggelam dalam obsesinya saat ini, jadi jika dia bersedia pergi, itu akan menjadi hasil terbaik. Tetapi jika dia bersikeras untuk tetap tinggal, maka saya juga tidak akan mencoba memaksanya. Jasmine tahu kalau kabar yang akan ia sampaikan pada Caizi juga bisa menjadi bentuk penyelamatan baginya, bahkan mungkin bisa membantu Caizi keluar dari jurang dalam yang dibuatnya untuk dirinya sendiri. Setelah itu, aku akan pergi dan mencarimu sendiri. Bagus. Yunce memikirkannya sejenak sebelum dia menganggukkan kepalanya dengan riang. Setelah itu, dia berbicara dengan ekspresi hati-hati di wajahnya. Dalam waktu beberapa hari, saya akan mengirim Kaisar Iblis pergi, jadi saya harus menghabiskan beberapa hari ke depan di alam dewa dan saya hanya akan kembali ke alam dewa. Setelah itu kembali ke planet bintang kutub biru. Jika Anda memutuskan untuk menemukan saya selama periode waktu ini, Anda pasti tidak boleh ditemukan oleh penghuni alam dewa lainnya, saya khawatir Anda akan menakuti mereka sampai mati. Jasmine mengangkat hidungnya ke atas ketika dia berkata dengan suara yang sangat dingin dan angkuh, jika aku tidak ingin ditemukan, toh tidak ada dari mereka yang memiliki kemampuan untuk menemukanku. Ya, Jasmine-ku tak tertandingi di bawah langit, kata Yunce sambil tersenyum ceria. Saat kita kembali ke Blue Pole Star, aku akan mengajakmu menemui putriku dulu, kamu pasti akan menyukainya. Aku tidak tertarik. Jasmine mendengus kecil sebelum matanya tiba-tiba menyapu Qianyai Yinger.
Matanya menjadi fokus dan ekspresi aneh muncul di wajahnya saat dia berkata, kamu sebenarnya belum menyentuhnya selama ini. Mengingat pemahamannya tentang karakter Yun Che, ini pada dasarnya adalah sesuatu yang mustahil. Tidak peduli seberapa besar dia membenci dan membenci Qianye Yinger, ada satu hal yang harus dia akui, yaitu bahwa wajah dan tubuhnya benar-benar layak menyandang gelar dewi. Jika tidak, orang seperti kakaknya tidak akan menjadi begitu gila hingga dia rela mengorbankan nyawanya sendiri demi dia. Itu benar, Yun Che diam-diam mendekati Jasmine. Wajahnya dipenuhi dengan kemurnian dan kebenaran saat tangannya diam-diam bergerak ke arahnya yang sedikit membengkak. Aku bahkan belum mencintai Jasmineku dengan baik, jadi bagaimana mungkin aku, Saat dia meraung sedih, Yun Che terbang sejauh 5 km dari kekuatan tendangan Jasmine. Setelah dia meninggalkan God Realm of Absolute Beginning, Yun Che kembali ke alam Snow Song. Salju yang berterbangan sangat lembut dan tenang di alam Snow Song hari ini. Saat Yun Che memasuki aula suci Ice Phoenix, keadaan tetap tenang seperti biasanya. Sekilas, dia melihat Mu Feixue diam-diam berdiri di dalam tetapi dia tidak melihat Mu Suanyin. Junior Sister Feixue, Yun Che tersenyum ketika dia memanggil namanya. Pikirannya tenang dan suasana hatinya sedang baik. Senyum tipis di wajahnya juga memiliki penularan aneh yang membuat Mu Feixue sedikit linglung. Apakah guru tidak ada di sini lagi? Guru ada urusan hari ini jadi dia tidak ada, tapi dia akan segera kembali. Mu Feixue memalingkan wajah gioknya dengan cara yang agak tidak wajar saat dia melihat keluar jendela, menatap salju yang menari-nari di udara seperti daun willow yang bergoyang. Oh, jawab Yun Che saat senyum di wajahnya semakin dalam. Kalau begitu aku akan menunggu guru di sini saja. Oh iya, Feixue, Wuxin sangat menyukai batu citra abadi yang kamu berikan kepadaku, dan dia merekam banyak gambar di dalamnya setiap hari. Apakah kamu punya sesuatu yang sangat kamu inginkan? Setidaknya izinkan saya menunjukkan rasa terima kasih kepada Anda. Tidak perlu untuk itu, tidak apa-apa asalkan dia menyukainya, kata Mu Feixue agak dingin. Yun Che tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Dia sudah mulai memikirkan apa yang harus diberikan pada Mu Feixue sebulan yang lalu. Dia duduk di tanah, jarinya terus-menerus menyentuh batu suara mengkilap yang tergantung di lehernya. Mu Feixue meliriknya beberapa kali sebelum akhirnya dia berinisiatif bertanya, batu suara mengkilap. Kepala Yun Che tersentak dengan wosh saat dia berbicara dengan suara yang sangat bersemangat, itu benar. Ini adalah sesuatu yang Wuxin buatkan secara pribadi untukku, bukankah ini bagus? Saat dia berbicara, seutas energi yang sangat besar sepertinya secara tidak sengaja bocor dari jari-jarinya. Segera, suara manis dan lembut Yun Wuxin terdengar dari Glazed Soundstone. Mu Feixue mengabaikannya. Yun Che yang dihina hanya bisa dengan kesal meletakkan batu suara mengkilap itu. Saat dia menunggu dalam diam, pandangannya tertuju pada genangan air yang tidak pernah membeku di tengah aula. Saat dia menatap bunga seputih salju murni yang mengapung di kolam itu, dia menjadi sangat linglung. Ini adalah bunga roh bulu es yang dia petik untuk Mu Suanyin di lembah ujung kabut bertahun-tahun yang lalu. Sejak saat itu, ia akan muncul di tempat ini, menjadi satu-satunya keberadaan di dalam kolam es itu. Bahkan sebelum dia menyadarinya, 7 tahun telah berlalu sejak saat itu, namun bunga itu belum layu, masih mekar secemerlang dulu. Saudari muda Feixue, Yun Che kembali sadar ketika dia bertanya, kamu baru saja mengatakan bahwa guru sedang pergi karena ada beberapa hal yang harus dia urus.
Tahukah kamu tentang apa ini? Mu Feixue tidak menatapnya, tapi mata indahnya sepertinya menatap bunga roh bulu es yang selama ini dia tatap dengan bodoh. Setelah itu, dia berkata, hari ini adalah peringatan kematian ayah guru dan master istana Bingyun. Pada hari ini setiap tahun, Tuan dan Tuan istana Bingyun akan pergi dan memberikan penghormatan kepadanya. Yun Ce tercengang mendengar wahyu itu. Tapi setelah itu, dia mengangguk pelan dan berkata, aku mengerti. Dia telah berada di sisi Mu Suanyin selama bertahun-tahun tetapi dia tidak mengetahui hal ini. Saat dia memikirkan tentang usia masing-masing Mu Suanyin dan Mu Bingyun, Yun Ce dengan santai bertanya, untuk dapat mengasuh orang-orang seperti Master dan Master Istana Bingyun, Grandmaster pastilah orang yang sangat luar biasa. Namun, sepertinya Grandmaster tidak meninggal karena usia tua. Mungkinkah dia disakiti oleh seseorang? Itu benar, jawab Mu Feixue dingin. Saat itu, Grandmaster telah disakiti oleh beberapa iblis dari wilayah utara yang kemudian melarikan diri. Akibatnya, Tuan dan Tuan Istana Bingyun menyimpan kebencian yang ekstrim terhadap iblis dan mereka akan membunuhnya saat melihat iblis. Yun Ce tampak seperti tersambar petir saat tubuhnya tiba-tiba membeku. Reaksinya yang jelas tidak normal menyebabkan Mu Feixue meliriknya. Pada saat inilah angin sepoi-sepoi namun dingin menyapu mereka. Mu Suanyin muncul di depan pintu aula suci tampak sangat cantik seperti peri es, salju yang berterbangan berjatuhan secara sporadis di sekelilingnya. Saya dengan hormat menyambut guru. Mu Feixue berkata sambil membungkuk hormat. Reaksi Yun Ce lebih lambat dari reaksi Mu Feixue dalam waktu 2 tarikan napas penuh. Saat itulah dia buru-buru membungkuk. Tindakannya agak kaku dan kaku saat dia berkata, murid Yun Ce menyapa guru. Mata dingin Mu Suanyin beralih ke arah Yun Ce. Dengan sekali pandang, dia tahu ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Alisnya yang halus menyatu saat dia berkata, apa yang terjadi? Yun Ce menggelengkan kepalanya sambil melihat ke atas dan berkata, murid ini memiliki beberapa berita penting untuk dilaporkan kepada guru. Begitu guru mendengar berita ini, dia pasti akan senang karenanya. Feixue, pergi dulu, kata Mu Suanyin. Ya, jawab Mu Feixue sebelum dia pergi perlahan. Teruskan. Mata sedingin es Mu Suanyin menatap lurus ke mata Yun Ce sendiri. Dia belum melupakan tingkah lakunya yang aneh tadi. Yun Ce berhasil mendapatkan kembali sedikit ketenangannya sebelum dia secara sistematis menceritakan kata-kata yang diucapkan Kaisar Iblis Pemalu Surga kepadanya dengan cara yang sangat rinci. Dia juga memberi tahu Mu Suanyin tentang apa yang terjadi di alam Dewa Surga Abadi. Setelah itu, dia juga memberikan penjelasan lengkap tentang apa yang terjadi dengan bayi jahat. Mu Suanyin diam-diam mendengarkan apa yang dia katakan saat keterkejutan muncul di wajahnya yang sedingin es berkali-kali. Namun, dia tidak menyela atau mempertanyakan kata-katanya sekalipun. Setelah Yun Ce selesai menceritakan semuanya, aula suci segera menjadi sunyi senyap. Mu Suanyin diam-diam berdiri di tempatnya dan dia tidak bergerak atau mengeluarkan suara untuk waktu yang lama. Apakah semua ini benar? Mu Suanyin akhirnya membuka mulutnya dan dia mengajukan pertanyaan yang hampir semua orang akan tanyakan begitu mereka mendengar berita Yun Ce. Ya, kata Yun Ce sambil menganggukkan kepalanya dengan serius. Jubah salju Mu Suanyin berkibar sedikit dan terlihat jelas bahwa dia sangat terkejut dengan apa yang dikatakan Yun Ce. Saat dia hendak menanyakan sesuatu padanya, matanya yang sedingin es tiba-tiba mengarah ke samping saat dia melihat keluar aula. Setelah itu, dia berkata, pergi dan temui putri kecil Glaze Light. Ah! Yun Ce tercengang mendengar kata-katanya. Pada saat ini,
Suara indah dan halus dari seorang gadis muda menyebabkan salju beterbangan saat terdengar di kejauhan. Kakak Yunce, aku datang menemuimu. Yunce berbalik dengan takjub. Suara ini, cukup mengejutkan, adalah milik Sui Meiyin. Setelah suara gadis muda itu turun, suara Sui Qianheng juga terdengar di kejauhan. Sui Qianheng dari Glaze Light telah membawa putrinya untuk mengunjungi Raja Alam Snow Song. Kamu sebaiknya pergi. Saat suaranya turun, sosok Mu Suayin telah menghilang dari tempat itu. Akuntansi Yunce sudah cukup untuk membuatnya menyadari alasan kunjungan mendadak Sui Qianheng. Saat Yunce berjalan keluar dari aula suci, dia segera menyadari sosok cantik seorang gadis terbang langsung ke arahnya dari atas. Rok hitamnya berkibar di udara dan dia tampak seperti kupu-kupu hitam yang menari perlahan di tengah salju yang berterbangan saat dia dengan anggun mendarat di tanah bersalju. Kakak Yunce, dengan lompatan kecil, dia dengan apik berdiri di depan Yunce. Matanya yang memikat melengkung menjadi 2 bulan sabit yang halus saat dia berkata, apakah kamu merindukanku? Hehi, aku hampir membuat diriku compang camping selama periode waktu ini, jadi di mana aku bisa punya waktu untuk mulai merindukanmu, kata Yunce dengan wajah datar. Oh, tapi aku sangat merindukanmu. Aku memikirkanmu setiap hari. Kata Sui Meiyin sambil menatap Yunce dengan wajah terbalik. Matanya tampak seperti langit malam berbintang, bersinar dengan kegilaan yang tak terselubung saat dia melanjutkan. Ayah sudah memberitahuku bahwa Kaisar Iblis dan para Dewa Iblis akan selamanya berada di luar Primal Chaos karena kakak Yunce. Kakak Yunce telah menyelamatkan semua orang di alam dewa. Setelah ayah mengetahuinya, dia diliputi emosi. Orang yang memutuskan segalanya adalah Kaisar Iblis. Aku benar-benar tidak berbuat banyak, kata Yunce dengan suara pelan dan tidak tergesa-gesa. Ini jelas merupakan kesimpulan yang paling sempurna, tapi setiap kali dia mengingat keputusan Jie Yuan dan kata-kata yang diucapkannya, emosi kompleks yang sulit diungkapkan dengan kata-kata muncul di dalam hatinya. Wah, Anda jelas adalah Mesias yang telah menyelamatkan seluruh dunia, namun Anda tetap lembut dan rendah hati. Seperti yang diharapkan dari kakakku Yunce, kamu benar-benar orang terbaik dan paling luar biasa di dunia ini. Di dunia Sui Meiyin, segala sesuatu tentang Yunce tampaknya menjadi yang paling sempurna di alam semesta. Saat dia menatap Yunce, mata melengkung indahnya tampak berkilau dengan cahaya bintang bersinar yang tak terhitung jumlahnya. Ayah berkata bahwa aku akan bisa menikah dengan kakak Yunce bulan depan, dan aku akan menjadi istri kecil kakak Yunce pada saat itu. Itu selir. Yunce mengoreksinya dengan cara yang agak tidak tahu malu. Bulan depan, bukankah itu akan berbenturan dengan upacaranya dengan Suir? Dia bahkan belum menyebutkan masalah Sui Meiyin kepada orang tuanya atau Chang Yue dan istrinya. Lupakan saja, kita akan membicarakannya ketika saatnya tiba. Meskipun masalah dia menikahi Sui Meiyin adalah sesuatu yang telah diatur secara paksa oleh Mu Suanyin dan dia bahkan belum ditanya tentang tanggal pernikahannya, tanpa sadar Yunce telah kehilangan semua penolakan terhadap gagasan tersebut. Setiap kali dia menghabiskan waktu bersama Sui Meiyin, dia selalu bersemangat. Lagi pula, selalu merupakan hal yang indah untuk memiliki seorang gadis yang jatuh cinta padamu. Terlebih lagi, gadis yang dimaksud adalah Sui Meiyin, seorang dewi yang dikagumi seluruh dunia. Ah, semuanya sama saja. Sui Meiyin tidak keberatan sama sekali saat dia menjawab dengan suara ceria, ibuku adalah salah satu selir paling junior di ayah, tapi dia juga yang paling dimanjakan. Jadi aku juga akan bekerja keras seperti ibu.
Senyuman muncul di wajah Yun Che, sangat jelas bahwa kepribadian Sui Meiyin terutama disebabkan oleh ibunya. Namun, ketika aku memikirkan fakta bahwa aku harus tinggal bersama banyak kakak perempuan yang juga mencintai kakak Yun Che, aku merasa sedikit gugup. Suara Sui Meiyin menjadi lebih lembut ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Wanita manapun pasti merasa khawatir ketika dihadapkan pada situasi seperti itu. Tapi matanya segera melengkung ke atas lagi saat dia berkata, tetapi kakak perempuan manapun yang layak untuk kakak Yun Che pastilah kakak perempuan yang paling menonjol di dunia. Jadi aku harus bekerja lebih keras lagi, aku harus lebih pekerja keras daripada ibu. Oh kamu. Yun Che mau tidak mau mengulurkan tangan dan mencubit pipi halus dan lembutnya. Dia tersenyum sambil berkata, kamu selalu bertingkah seperti anak kecil. Huff, saya baru berusia 19 tahun. Tentu saja, aku masih anak-anak. Sui Meiyin telah dengan tegas mengubah 3000 tahun yang dia habiskan di alam surga abadi menjadi 3 tahun yang telah berlalu di dunia luar. Setelah itu, dia dengan lembut mengusap wajahnya dengan tangannya, ekspresi bahagia muncul di wajahnya saat dia berkata, kakak Yun Che menyentuh wajahku lagi. Ah, aku merasa sangat malu. Sudut mulut Yun Che melengkung saat matanya menyipit. Dia memasang ekspresi jahat di wajahnya saat dia berkata, tunggu saja sampai kita menikah. Lalu aku akan menunjukkan apa artinya merasa malu. Sui Meiyin berkedip keras beberapa kali sebelum tiba-tiba melangkah maju dan bersandar ke telinga Yun Che. Setelah itu, dia berbisik dengan suara lembut, seolah-olah dia takut orang lain akan mendengarnya. Pada saat itu, orang yang mungkin merasa malu mungkin adalah kakak Yun Che, karena aku telah mempelajarinya banyak hal dari ibu. Yun Che terdiam. Namun pada akhirnya, Sui Meiyin tetaplah seorang gadis yang tidak berpengalaman, jadi setelah dia selesai membisikkan kata-kata itu ke telinga Yun Che, rona merah samar sudah muncul di wajah Sui Meiyin. Kepala halusnya sedikit terkulai dan dia memancarkan pesona yang luar biasa. Faktanya, dia terlihat sangat menawan sehingga pemandangannya membuat Yun Che terdiam beberapa saat. Kenapa kamu memakai Glazed Soundstone di lehermu? Itu sangat aneh. Sui Meiyin mengajukan pertanyaan yang sama sekali tidak berhubungan, mungkin untuk meringankan suasana yang tiba-tiba berubah menjadi ambigu dan provokatif. Oh ini bukan sembarang batu suara mengkilap biasa, kata Yun Che sambil senyum tipis muncul di wajahnya. Itu adalah harta paling berharga di dunia. Harta karun. Karena itu adalah sesuatu yang putriku berikan padaku. Dia menemukannya dan membuatnya sendiri dan dia bahkan merekam suaranya di dalamnya. Jadi kemanapun saya pergi di masa depan, saya akan selalu dapat mendengar suaranya kapanpun saya mau. Ekspresi yang dia buat dan tatapan hangat yang tak terduga di matanya ketika dia mengucapkan kata-kata itu membuat Sui Meiyin sulit untuk berpaling darinya. Oh, begitukah? Sui Meiyin tanpa sadar mengetukkan jarinya ke bibirnya saat dia bertanya-tanya apakah dia juga harus membuatkan satu untuk Yun Che, karena sepertinya dia sangat menyukainya. Lalu, apakah putri kakak Yun Che lucu? Berapa umur dia sekarang? Sui Meiyin bertanya dengan sangat tulus. Tentu saja putriku lucu, kamu pasti sangat menyukainya. Usianya dia seumuran denganmu saat pertama kali bertemu denganku, jawab Yun Che sambil tiba-tiba merasa agak sedih. Sui Meiyin jelas sangat terkejut dengan kenyataan bahwa putri Yun Che sudah sangat tua. Dia memikirkannya sebentar sebelum dia tiba-tiba bertanya, lalu, apakah dia sudah menemukan cowok yang dia suka? Sama sepertiku saat itu. Setelah mendengar pertanyaan itu,
Alis Yun Che secara dramatis miring ke bawah saat dia berkata, "Tidak. Tentu saja tidak. Jika ada yang berani memandang putriku seperti itu, aku akan menghajarnya hingga berkeping-keping." Saat dia melihat ekspresi ganas di wajah Yun Che, Sui Meiyin berkedip dan berkata dengan suara yang sangat lembut, "Ayahku juga mengatakan hal yang sama bertahun-tahun yang lalu." Yun Che terdiam. Saat itu, karena perselingkuhannya dengan Sui Meiyin, Raja Alam Glaze Light yang terkemuka sebenarnya secara pribadi mengunjungi Yun Che, mengutuknya dengan keras sambil menudingnya dengan jari yang menuduh. Dia sangat marah sehingga dia tampak seperti seekor banteng yang ditusuk di pantat. Faktanya, dia tidak menginginkan apapun selain mencincangnya dengan tangan kosong dan dia tidak memiliki kehadiran agung dari Realm King yang lebih tinggi. Saat itu, Yun Che hanya bisa mendeskripsikan Sui Qianheng dengan dua kata, "orang gila." Kini setelah dia mengingat momen itu, tingkah laku Sui Qianheng saat itu terlalu normal. Terlalu benar, terlalu patut dicontoh. Dia hanyalah teladan bagaimana seharusnya seorang ayah yang penuh kasih sayang. Singkatnya, siapapun yang ingin mengadili putriku harus mengalahkanku terlebih dahulu. Yun Che tiba-tiba berhenti di tengah kalimatnya. Dia tiba-tiba merasa agak tidak percaya diri tetapi dia melanjutkan dengan berkata dengan kejam, "Dia harus mengalahkan Jasmine-ku terlebih dahulu sebelum kita bicara." Oh, setelah tiba-tiba melihat sisi lain dari Yun Che, Sui Meiyin menatapnya dengan sangat serius untuk waktu yang lama. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, "Saat kakak Yun Che berperan sebagai seorang ayah, dia juga sangat menawan. Ah, aku semakin menyukaimu sekarang." Yun Che tanpa sadar menegakkan punggungnya setelah mendengar kata-kata itu. Pada saat itu, Sui Meiyin tiba-tiba bergerak maju, aroma samar memasuki hidungnya. Yun Che tidak punya waktu untuk bereaksi dan dia tiba-tiba merasakan kehangatan yang menggetarkan hati menyebar dari lehernya. Gigi giok Sui Meiyin telah menancap di lehernya dan dia menggigitnya dengan agak kuat, meninggalkan sederet bekas gigi yang sangat dalam. Yun Che menatapnya dengan agak tercengang. Dia tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menyentuh lehernya saat dia merasakan bekas gigi tertinggal di kulitnya dan sedikit air liur milik seorang gadis muda. Saat dia memeriksa karya seni luar biasa yang dia tinggalkan di leher Yun Che, wajah Sui Meiyin menjadi sedikit merah. Setelah itu, dia tertawa gembira sambil berkata, "Hehi, aku berhasil meninggalkan bekas di tubuh kakak Yun Che. Ah, kakak Yun Che, cepat segel, kamu tidak boleh membiarkannya hilang." Yun Che berkata dengan suara agak geli, "Ini pasti hal lain yang diajarkan ibumu padamu, kan?" "Itu benar, kakak Yun Che sangat pintar." "Ah, cepat, cepat." Yun Che terdiam mendengar kata-katanya. Setelah itu, dia mengarahkan jarinya ke lehernya, menggunakan energi yang dalam untuk menutup bekas giginya. "Ini seharusnya cukup, kan?" Sui Meiyin menganggukkan kepalanya dengan gembira. Dia mengangkat wajah tersenyumnya ke arah Yun Che dan berkata dengan suara yang sangat tulus, "Ini adalah tanda di tubuh kakak Yun Che yang merupakan milikku sendiri. Kamu tidak bisa menghapusnya seumur hidupmu." Oke. Yun Che hanya bisa setuju saat ini. Saat ini, giliran kakak Yun Che. Senyuman Sui Meiyin semakin cerah saat dia mengucapkan kata-kata itu. Itu benar. Jari-jari Sui Meiyin menyentuh lehernya, leher yang terlihat lembut dan halus seperti salju pertama yang turun, saat dia berkata, "Kakak Yun Che juga perlu meninggalkan bekas di tubuhku." "Mustahil." Yun Che menolaknya. "Ah, mengapa? Saya adalah penyelamat terhebat dan paling menonjol di dunia ini. Bagaimana aku bisa melakukan hal yang kekanak-kanakan seperti itu?"
Yunce menggeram, faktanya, itu bahkan tidak bisa dikatakan kekanak-kanakan, itu benar-benar memalukan. Permainan kecil yang aneh ini adalah hal-hal yang sering dia lakukan dengan Xiao Lingqi sebelum mereka berusia 10 tahun, tetapi ketika mereka berusia 11 tahun, mereka sudah merasa bahwa itu kekanak-kanakan. Sui Meiyin sudah berusia lebih dari 3.000 tahun, lebih dari 3.000 tahun. Ekspresi Sui Meiyin menegang saat bibirnya melengkung cemberut. Dia berbicara dengan suara yang agak sedih, saya akan memberitahu ibu saya bahwa menantu laki-lakinya mengatakan bahwa dia sangat kekanak-kanakan. Yunce menganggukkan kepalanya sambil berkata, aku merasa ibumu pastilah senior yang sangat cantik dan bijaksana untuk bisa mengasuh putri sebaik dirimu. Itu wajar. Sui Meiyin memiringkan kepalanya yang lembut sambil berkata, lalu tunggu apa lagi? Yunce menghela nafas kecil yang 3 bagian tak berdaya dan 3 bagian geli, tapi lebih dari semua itu mengandung perasaan hangat yang tak terlukiskan. Dia membungkuk dan mendekati Sui Meiyin. Saat dia mendekatinya, napasnya yang lembut menyentuh wajah Sui Meiyin, menyebabkan sedikit rona merah menyebar dari wajahnya ke lehernya yang bersalju saat jantungnya mulai berdetak beberapa kali lebih cepat. Aku benar-benar akan menggigitmu. Bibir Yunce hampir menyentuh daun telinganya yang halus. Leher giok putih halusnya berkilau dengan kilau bersalju saat berdiri beberapa inci darinya. Sui Meiyin menutup matanya dengan erat, tubuhnya menjadi tegang dan kaku. Tapi sebelum dia bisa menjawab, Yunce sudah menggigit lehernya. Segera, rasanya seolah-olah sepotong batu giok hangat telah memasuki mulutnya, menyebabkan gigitan ringan Yunce tanpa sadar menjadi lebih ringan. Hanya saja dia tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke dalam perasaan aneh itu, dan hanya beberapa napas kemudian dia dengan lembut menjauhkan giginya dari lehernya. Saat dia memeriksa bekas gigi dangkal yang dia tinggalkan di leher batu giok yang halus dan indah itu, Yunce tersenyum dan berkata, ini sudah cukup, kan? Kata-kata Yunce membangunkan gadis linglung itu dari lamunan indahnya. Dia buru-buru mengulurkan tangan dan menggunakan energi yang dalam untuk menutup bekas gigi Yunce. Jari-jarinya diam-diam mengusap bekas giginya sebelum dia mengeluarkan suara yang agak tidak puas, kamu menggigitnya begitu ringan dan kamu bahkan mengeluarkan banyak air liur ke arahku. Ah, bau sekali. Sudut mulut Yunce berkerut saat wajahnya menjadi hitam. Air liurku, tidak bau. Pada saat ini, matanya tiba-tiba berkedip ke samping saat dia melihat sosok bersalju yang sangat dikenalnya. Mu Bingyun. Dia diam-diam berdiri di tengah salju yang turun, dan sepertinya dia juga belum tiba. Tuan Istana Bingyun. Yunce buru-buru membungkuk sementara sebuah pikiran berkecamuk di hatinya. Dia pasti belum melihat apa yang terjadi tadi, kan? ARG hahaha. Sangat memalukan. Meiyin menyapa senior Bingyun. Sui Meiyin juga memberinya hormat. Mu Bingyun mengangguk dengan lembut. Tatapannya tidak tertuju pada tubuh mereka dan sosoknya melayang ke langit. Tapi setelah itu, dia tiba-tiba berhenti di udara ketika pandangan rumit melintas di mata indahnya yang bersalju. Seolah-olah dia sedang berjuang dengan sesuatu, tapi pada akhirnya, tatapannya menjadi stabil dan dia berbalik dan berkata, Yunce, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kebetulan aku perlu mencari ayah dan memberi penghormatan kepada Snow Song Realm King juga, Sui Meiyin segera berkata. Sosok menawannya melayang ke udara saat dia melambai kecil pada Yunce dan berkata, Kakak Yunce, aku akan ikut bermain denganmu lagi nanti. Sui Meiyin pergi di tengah-tengah salju yang berterbangan, tetapi dia tidak pergi mencari Sui Qianheng.
Ini karena dia tahu bahwa sangat mungkin Sui Qianheng sedang mendiskusikan pernikahan dirinya dan Yun Ce dengan Raja Alam Snow Song. Dia mendarat di depan pohon es yang sangat indah, tapi dia tidak punya mood untuk mengagumi pemandangan bersalju di depannya. Jari-jarinya sekali lagi menelusuri bekas gigi yang tertinggal di lehernya dan itu bertahan lama di sana. Setelah itu, bibirnya terbuka. Dia dengan lembut menjulurkan lidahnya yang indah, lalu diam-diam meletakkan jarinya di ujung lidahnya. Saat dia menikmati rasa Yun Ce, senyuman lembut muncul di wajahnya, menyerupai sprite yang tenggelam ke alam mimpi indah.